Terima kasih ya Bapa. Engkau baik, sangat baik, teramat baik. Kami bersyukur buat semua hal yang kau kerjakan, yang kami bisa lihat maupun kami gak bisa lihat. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Oh Tuhan baik, oh Tuhan baik, sungguh baik, teramat baik, oh sungguh Tuhan baik. Oh Tuhan baik. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, hari ini dimana kesempatan yang kembali Tuhan berikan untuk kita bersama-sama beribadah. Dan spesial hari ini adalah ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Kita semua mempersiapkannya secara mandiri di rumah kita masing-masing, sehingga saatnya nanti ketika perjamuan dilakukan kita semua sudah siap. Sebelumnya kita akan memulai ibadah kita akan berdoa bersama-sama, kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena kemurahan dan kasih sayang-Mu saja Tuhan. Kami ada seperti kami ada saat ini. Terima kasih Bapa di surga, kesehatan, kekuatan, kemampuan yang Tuhan berikan kepada kami, bahkan kesempatan untuk beribadah, melayani Tuhan Engkau masih berikan kepada kami semua. Tolong kami semua Tuhan, ketika hari ini kami mau datang kepadamu, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat kami, sehingga ibadah kami Tuhan pada hari ini ada berkat di tengah-tengah kami. Kami semua diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir di dalam kuasa perlindungan-Mu, di dalam kuasa berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, segala kepujian, hormat, syukur kami naikkan kepada Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku menyembah
Kita pujikan sebuah pujian dan kita akan nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita. Haleluya. Katakan kasih setiamu Tuhan bagi kami. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sanggup limpahkan segalanya.
menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiada satupun yang dapat menggantikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami mau menyembah-Mu. Yesus, kami bangga memiliki Tuhan seperti Engkau. Haleluya. Mari sembah Dia, sembah Dia. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami persembahkan ini sebagai suatu persembahan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Sidang jemaat di rumah masing-masing yang diberkati dan disayang Tuhan, pemirsa sekalian dimanapun juga Anda berada. Baiklah, sebelum kita mulai masuk dalam renungan firman Tuhan sebagai pembuka permulaan, sebelum kita akan bersama-sama menikmati perjamuan kudus, maka lebih dulu baiklah kita berdoa. Ya Tuhan, pemilik langit bumi dan isinya, Tuhan pemilik hidup kami, Tuhan junjungan hidup kami, Tuhan bagi kami adalah segala-galanya. Sebentar Tuhan, perkenan hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu boleh mencapai di kedalaman hati kami, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan, wawasan kami boleh lebih luas lagi, dan kami boleh belajar melakukan firman Tuhan yang kami tangkap dan kami terima dalam hati kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami suka mendengarnya. Dalam nama di atas segala nama, Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur, kami menyambut firman Tuhan. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, kasih sayang Tuhan yang tak bertepi, kasih sayang Tuhan yang begitu besar dicurahkan atas kita sekalian pada pagi hari ini. Adapun tema firman Tuhan pada kebaktian perjamuan kudus permulaan bulan ini tentang surat hutang yang berdarah. Saya ulang balik, surat hutang yang berdarah. Dengan dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-14, tema ini bertumpu pada surat Kolose 2 ayat 14. Bunyinya demikian. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Surat hutang ada dikatakan lagi ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Kayu salib Yesus. Yesus yang mati di atas kayu salib, tangannya dipaku, kakinya dipaku, darah keluar. Surat hutang itu dipakukannya pada kayu salib, maka surat hutang itu adalah surat hutang yang berdarah.
Surat hutang yang berdarah pada kayu salib itu bukanlah surat hutang yang direkayasa. Bukan surat hutang yang dimanipulasi. Surat hutang yang dipalsukan seperti yang ditulis dalam Injil Lukas 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya akan bacakan dari Injil Lukas pasal 16 ayat 1 sampai 9, bunyinya begini. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Nah, disebutkan itu ya, surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan. Kemudian dia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Sebab anak-anak dunia ini, katanya, itu bendahara yang tidak jujur, itu lebih cerdik terhadap sesamanya dari anak-anak terang. Lebih cerdik tetapi tidak tulus. Hendaklah kamu cerdik seperti ular tetapi tulus seperti merpati. Bendahara yang tidak jujur itu mempersiapkan masa depannya, supaya ada orang yang akan menampung aku di rumahnya. Dia berpikir ke depan. Berarti belum punya rumah ya, supaya ada orang yang menampung aku di rumahnya. Berarti bendahara yang tidak jujur ini belum punya rumah. Berarti belum lama ia menjadi bendahara yang tidak jujur, belum sempat menabung, belum sempat mengumpulkan uang hasil tidak jujurnya itu, sudah ketahuan ya. Menampung aku di rumahnya. Rumah itu adalah kemah sementara di dunia ini. Sebaliknya persiapkan masa depan untuk kamu diterima dalam kemah abadi. Kemah sementara, kemah abadi. Oh puji Tuhan, Tuhan mau tolong. Ini surat hutang biasa, tidak ada tanda darah. Bukan surat hutang yang berdarah, ini surat hutang yang direkayasa, surat hutang yang dimanipulasi, surat hutang yang dipalsukan. Tuhan memakukkan surat hutang kita itu di kayu salib, itu surat hutang yang berdarah. Bukanlah surat hutang yang direkayasa, dipalsukan dan dimanipulasi seperti ini. Tuhan tidak suka dengan sesuatu yang dimanipulasi, dengan yang dipalsukan, direkayasa. Tuhan mau kita ini menjadi bendahara-bendahara Tuhan yang jujur, bukan yang tidak jujur, yang jujur. Lanjut,
memakukkannya pada kayu salib. Ini surat hutang yang berdarah, surat hutang yang dipaku pada kayu salib itu surat hutang yang berdarah. Darah pada kayu salib. Dalam Kolose, surat Kolose 1 ayat 20 bunyinya demikian. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Ya. Darah salib Kristus. Kalau kita mau teliti baca Alkitab boleh katakan ada ayat bunyinya darah Kristus. Ya. Tapi ini darah salib Kristus. Darah Kristus itu pada waktu Yesus sudah berdarah-darah sebelum dia mencapai kayu salib. Dia sudah dimahkotai duri, dia sudah diperlakukan semau-maunya, punggungnya dicemeti, sudah berdarah-darah sebelum sampai pada kayu salib. Tapi itu yang disebut darah Kristus. Yang Kolose 1 ayat 20 tadi katakan, darah salib Kristus, beda dengan darah Kristus. Darah salib Kristus itu darah perdamaian. Jadi pada kayu salib surat hutang itu dipakukan di sana. Yesus sudah berdarah-darah. Tangan dan kakinya dipaku pada kayu salib. Ini yang disebut darah salib Kristus. Tuhan mau tolong kita sekalian. Coba kita akan mau lihat lebih jauh ya. Di dalam Ulangan 15 ayat 9 ada disebut di situ tahun penghapusan hutang ya. Ulangan 15 ayat 19 menyebutkan adanya tahun penghapusan hutang. Coba kita mau baca dari Ulangan 15 ayat yang ke-9 bunyinya demikian. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila demikian. Sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang. Dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya. Maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Jadi orang miskin ini berhutang. Ya. Nah, Tuhan membuat peraturan di dalam Taurat pada perjanjian lama bahwa supaya jangan orang miskin itu makin terpuruk, makin tertekan dengan adanya hutangnya, maka Tuhan mengadakan satu peraturan pada tahun ke-7 ada yang disebut tahun penghapusan hutang. Kalau ada hutang tentu ada surat hutangnya, sebab hutangnya berapa? Tidak bisa cuma seingatku sekian, tidak bisa. Surat hutang itu merupakan satu pengakuan bahwa memang benar aku sudah hutang ya. Kalau di zaman sekarang gitu soal hutang piutang dalam dunia bisnis, dalam perdagangan ditandatangani di atas meterai sah gitu ya. Ada tahun penghapusan hutang supaya orang yang berhutang itu boleh bebas dari hutang. Itu maksudnya Tuhan, supaya jangan orang yang miskin itu lebih miskin lagi gitu ya, lebih terpuruk. Ada tahun penghapusan hutang. Lalu dijelaskan lebih jauh di dalam Ulangan 31 ayat 10, tahun penghapusan hutang itu berhubungan dengan hari raya Pondok Daun ya. Jadi Ulangan 15 ayat 9 itu dijelaskan lebih terperinci, maksudnya intisarinya, kedalamannya di dalam Ulangan 31 ayat 10. Ulangan 31 ayat yang ke-10 bunyinya demikian. Dan Musa memerintahkan kepada mereka demikian, pada akhir 7 tahun, pada waktu yang telah ditetapkan dalam tahun penghapusan hutang, yaitu hari raya Pondok Daun. Ada hari raya Pondok Daun. Ada 7 hari raya di Israel, 3 hari raya yang besar.
Yang pertama itu hari raya Paskah. Hari raya yang besar kedua itu hari raya Pentakosta. Dan hari raya yang ketiga itu hari raya Pondok Daun. Jadi pada saat hari raya Pondok Daun, umat Israel itu mengambil daun-daun pohon korma, daun-daun pohon yang elok, dibuat menjadi pondok. Ya. Pondok itu berarti tempat tinggal cuma sementara, bukan kemah abadi, cuma tempat sementara. Coba kita mau lihat ya. Dalam perjanjian lama, surat hutang biasa ya yang ditulis dalam Ulangan 15 ayat 9, Ulangan 31 ayat 10 itu adalah surat hutang biasa. Bukan surat hutang yang berdarah. Ini masih di perjanjian lama, surat hutang biasa. Apa yang ada di perjanjian lama? Alkitab itu menuntun kita harus diproyeksikan ke dalam perjanjian baru. Penggenapan dari perjanjian lama itu justru ada dalam perjanjian baru. Ya. Kenapa yang di Ulangan 15 ayat 9 dan Ulangan 31 ayat 10 itu terjadi pada zaman Taurat dulu. Kristus belum lahir. Dia belum mati atas kayu salib. Jadi belum ada surat hutang yang berdarah yang dipaku di atas kayu salib. Belum ada. Ini surat hutang biasa. Tetapi masih di dalamnya mempunyai arti bahwa tahun penghapusan hutang itu berhubungan dengan hari raya Pondok Daun. Nah, pada hari raya Pondok Daun inilah kita diingatkan bahwa tinggal di Pondok Daun itu cuma tempat kediaman sementara. Bukan kemah abadi, ini cuma kemah sementara. Diingatkan dengan tahun penghapusan hutang. Pada hari raya Pondok Daun, Tuhan itu mengingatkan umatnya bahwa hidupmu di dunia ini cuma sementara. Cuma singkat. Ya. Tapi ada kehidupan yang kekal. Tatkala hidup yang sementara ini sudah berakhir, maka kita memasuki babak baru dalam kehidupan ini, masuk dalam kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Dengan adanya tahun penghapusan hutang pada hari raya Pondok Daun, Tuhan ingatkan kita, hidupmu ini cuma sementara di dunia ini. Ya. Tapi apapun yang kita perbuat pada hidup yang sementara di dunia ini, itu nanti akan berpengaruh pada kehidupan yang akan datang nanti. Kita hidup di dunia yang ada sekarang ini, dunia jahat ini, itu menentukan apakah kita masuk dalam dunia yang akan datang nanti atau kita akan masuk dalam kerajaan sorga nanti bersama dengan Tuhan. Hidup yang sementara di dunia ini kita harus benar-benar perhatikan ya. Jangan sampai kita berpikir, ini kok cuma hidup sementara, aku mau suka-suka dengan hidup ini. Tidak bisa demikian ya. Tuhan ingatkan, hidup sementara di dunia ini. Hidup ini cuma singkat di dunia ini. Ada orang yang belum sampai dewasa sudah dipanggil pulang oleh Tuhan. Ada yang di pertengahan usianya dipanggil Tuhan. Ada sampai usia lanjut. Umur kita tergantung Tuhan. Kalau kita diberi umur panjang oleh Tuhan, itu juga kemurahan Tuhan. Barangkali ada yang belum diselesaikan dengan Tuhan. Belum ada kesalahan, dosa, pelanggaran yang belum diakui di hadapan Tuhan. Belum mohon pengampunan dari Tuhan. Pikirkan tentang hidup yang sementara di dunia ini. Saat umat Israel merayakan hari raya Pondok Daun, mereka segera bisa fokus. Hidupku di dunia ini cuma sementara. Tapi hidup yang sementara ini, kalau kita manfaatkan hidup ini dengan baik, gunakan hidup sementara ini dengan baik, itu akan mengantarkan kita sampai kepada hidup yang kekal nanti di sorga. Dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat 1 dan 7, ada ditulis di situ ada penagih hutang. Ya. Ada penagih hutang. Saya bacakan aja ya. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati
dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan ini, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya pintu, sesudah itu ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang itu berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Jadi ada penagih hutang, tentu ada surat hutangnya, ya, surat hutangnya yang menyebutkan hutangnya itu berjumlah berapa. Yang menjadi sesuatu yang heran di sini, ini menjadi satu renungan bagi para istri-istri. Pengakuan dari istri-istri para nabi itu mengadukan halnya kepada Elisa. Hambamu, suamiku, sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Ya. Karena suami ini adalah hamba Tuhan, itu salah seorang daripada murid Elisa. Ya, kemana Elisa pergi takut akan Tuhan, rasanya dia tidak akan membuat hutang. Orang yang takut akan Tuhan itu dipelihara oleh Tuhan, tidak membuat hutang. Sebab dia takut akan Tuhan. Tuhan jamin, Tuhan memelihara. Adapun sampai penagih hutang datang, kemungkinan besar adalah bahwa justru istri dari para nabi inilah yang membuat hutang sesudah suaminya mati. Begitu ya. Entah dia malas bekerja, entah bagaimana, sampai kemudian dia hobi untuk hutang, sampai akhirnya surat hutangnya berjumlah besar, dan datanglah penagih hutang untuk mengambil anaknya dan menjadikannya budak. Nah di situ ya. Di zaman Taurat itu masih berlaku perbudakan. Anak sampai bisa menjadi budak, terjual menjadi budak, ya, oleh karena surat hutang. Kita harus hati-hati dengan surat hutang ini, ya, sebab itu nanti semua dari perjanjian lama ini bermuara menuju kepada kitab perjanjian baru yang mengatakan surat hutang yang berdarah dipakukan di atas kayu salib, ya. Jadi sudah tidak ada bukti lagi hutang. Artinya hutang yang surat hutang yang berdarah yang dipaku atas kayu salib itu adalah hutang kita dibayar oleh Kristus dengan darahnya. Dia dijual, dia disiksa, dia diperlakukan semau-maunya. Dia berdarah-darah. Surat hutang kita yang dipaku atas kayu salib itu berarti kita menjadi orang yang merdeka, bebas. Tidak lagi takut akan ancaman menjadi budak, ya. Keturunan kita, anak-anak kita tidak lagi dihantui bayang-bayang akan diambil oleh penagih hutang dan menjadi budak.
Dari sini kita bisa melihat betapa arti pengorbanan Kristus pada kayu salib. Dia memakukkan surat hutang kita pada kayu salib. Itu berarti usaha Tuhan supaya kita ini benar-benar merdeka. Tidak lagi takut ancaman akan jadi budak. Ya. Dan satu ayat yang kita perlu perhatikan di sini adalah dari pembacaan tadi ya, Kolose ayat dasar tadi Kolose 2 ayat 14, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum, nah itu ya, ada ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita ya. Mengancam kita itu sudah saya uraikan tadi sedikit dalam 2 Raja-Raja 4 tadi, akan dijual menjadi budak ya. Itu ancaman untuk jadi budak. Dan bukan cuma ancaman, benar-benar akan dilaksanakan ya. Ketentuan-ketentuan hukum mendakwa itu berarti berhubungan dengan pengertian setiap hutang itu harus diselesaikan. Ada hukumnya ya, ada hukumnya. Nah, bertalian dengan hukum, kita bisa lihat disitulah letak keadilan Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang taat hukum. Tuhan yang sangat menghormati hukum-hukum yang dia sudah tentukan, yang dia sudah buat untuk umatnya. Sebab kalau umat Tuhan tidak diberi hukum, umat Tuhan akan berjalan sesuka-sukanya. Dia akan membunuh, dia akan berzina dan sebagainya. Tidak ada hukum yang membatasi kelakuan hidup manusia. Manusia akan bisa menjadi bejat, manusia akan bisa menjadi, kalau tidak ada ketentuan-ketentuan hukum. Soal hukum itu berarti soal pengadilan. Alkitab juga menyebut ada pengadilan Kristus. Tapi sungguh-sungguh Tuhan yang adil berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum itu, keadilannya adalah tiap pelanggaran, tiap dosa itu harus dipertanggungjawabkan, harus dibayar, hutang harus dibayar. Ya. Nah, Kristus mati atas kayu salib, dia bayar hutang kita, dipakukkannya surat hutang kita pada kayu salib. Nah, kenapa ada Alkitab katakan ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam? Ya. Sekarang saya akan ajak saudara untuk mendakwa dan mengancam. Coba kita akan lihat, bukan cuma penagih hutang yang mau menjadikan budak, tapi adalah pendakwa itu lebih sadis lagi nih, lebih kejam lagi. Kitab Zakaria pasal yang ketiga ayat yang pertama. Coba kita mau baca dari kitab Nabi Zakaria, hampir di akhir perjanjian baru sebelum Maleakhi kita jumpa kitab Zakaria ya. Kitab Zakaria pasal 3 mulai ayat 1 kita baca. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lah itu saudara, ada kata mendakwa tadi ya. Surat hutang itu dihapuskan menurut yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa ya. Siapa yang mendakwa itu? Iblis itu berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Iblis itu pendakwa. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis, Tuhan yang memilih Yerusalem, kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Ini menarik ya, puntung yang telah ditarik dari api. Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu ia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Ganti dari pakaian kotor, Tuhan akan memberikan pakaian pesta.
Yang kita perlu cermati, perhatikan di sini adalah kata iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Kalimat ini nampaknya sederhana, tapi tidaklah sesederhana. Di sebelah kanan itu adalah posisinya Tuhan. Posisinya Tuhan. Dalam Mazmur 16 ayat 8 dikatakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Kenapa iman kita goyah? Kenapa rohani kita goyah? Ya, kenapa ekonomi kita juga seringkali goyah? Sebab kita harus koreksi diri, adakah Tuhan di sebelah kanan kita atau tidak? Ya. Daud katakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku. Kalau Tuhan tidak ada di sebelah kanan imam besar Yosua, itu dikarenakan Yosua mengenakan pakaian yang kotor. Kalau Tuhan tidak ada di sebelah kanan kita, dengan segera iblis menggantikan tempatnya Tuhan di sebelah kanan untuk mendakwa. Iblis selalu berhubungan dengan hal-hal yang kotor. Posisi imam besar itu penting, menjadi pengantara antara Tuhan dengan umat. Kalau imam besar pakaiannya kotor, bagaimana mungkin umat Tuhan mengalami hidupnya dibersihkan, disucikan? Tuhan itu masih berbelas kasihan. Yosua bagaikan puntung yang ditarik dari api. Kalau tidak segera ditarik dari api, akan terbakar seluruhnya. Iblis itu pendakwa. Itu yang menyebabkan hati nurani kita merasa terus bersalah, terus berdosa. Iblis itu pendakwa. Ia terus membisikkan ke telinga manusia, kamu pendosa. Kamu calon penghuni neraka. Dosa-dosa masa lalumu terlalu kotor, terlalu banyak. Tidak ada harapan bagi masa depanmu. Hari-hari yang terburuk dalam hidupmu masih akan datang dan segera datang. Itu bisikan iblis, pendakwa itu. Dakwaan iblis ini menyebabkan manusia bisa stres. Stres berkepanjangan. Kemudian berlanjut sampai depresi. Terus kalau tidak segera diatasi depresi berat. Bahkan bingung dan menjurus sakit jiwa. Bisa gila, ingin bunuh diri. Ya. Dakwaan iblis itu bukan main. Surat hutang yang berdarah pada kayu salib, ketentuan-ketentuan hukum yang mendakwa ditiadakannya. Ketentuan-ketentuan hukum mengingatkan kita pada keadilan Bapa di sorga. Siapa yang berdosa harus dihukum. Manusia berdosa harus dihukum. Tetapi salib Kristus, ia terima hukuman yang seharusnya menimpa kita. Ia Kristus di kayu salib mengambil alih hukuman yang seharusnya menimpa kita. Ia Kristus menggantikan kita. Ia Kristus di kayu salib meniadakan tuntutan hukum dengan mati atas kayu salib. Di kayu salib Kristus dihukum supaya kita bebas dari ketentuan-ketentuan hukum. Biar kita bersyukur pada Tuhan untuk surat hutang kita yang dipakukan Tuhan di atas kayu salib. Iblis tidak bisa lagi mendakwa kita sebab sudah dipaku di atas kayu salib. Bebas dari dakwaan, bebas dari ancaman. Tuhan memberkati kita. Sebuah pujian nanti akan disampaikan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Pada saat kita masuk dalam perjamuan kudus, saya mohon jemaat di rumah, pemirsa sekalian akan bangkit berdiri. Kita menghargai korban Kristus di atas Golgota dengan bangkit berdiri.
Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Mari kita akan berdoa. Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan dengan segala kesederhanaan, kemampuan hamba-Mu yang terbatas Tuhan. Tapi Tuhan akan menyempurnakan firman itu lewat Roh Kudus yang boleh menerangkan kepada setiap kami yang rindu untuk lebih mendalam, lebih melakukan firman Tuhan. Tuhan tolong kami bersyukur untuk pengertian apa yang Tuhan sudah tuangkan. Betapa besar jasa-Mu di kayu salib. Pada kayu salib itu surat hutang kami dipakukkan di sana. Kami bebas dari ancaman, kami bebas dari dakwaan. Oh, betapa hati kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Hamba kembalikan firman ini pada Tuhan yang empunya firman. Dalam nama di atas segala nama, Kristus Yesus Tuhan. Amin. Jemaat yang di rumah masing-masing, pemirsa sekalian, kita akan sama-sama segera untuk memanfaatkan atau menikmati perjamuan kudus ini, tubuh dan darah Kristus. Boleh saya mohon jemaat bangkit berdiri di rumah masing-masing, angkat tubuhnya Tuhan pada tangan kanan kita dan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami makan bersama-sama dengan percaya. Sekarang kita angkat cawan berkat ini, darah Kristus. Junjung lebih tinggi dari kepala kita, tanda penghargaan dan penghormatan kita setinggi-tingginya akan korban curahan darahnya. Dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami minum bersama-sama dengan percaya.
Saudara yang mampu mengangkat kedua tangan saudara sebentar sebagai rasa syukur terima kasih kita pada Tuhan, silakan. Yang usia lanjut yang tidak kuat mengangkat tangan, tidak apa-apa, jangan dipaksakan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya. Oh, Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami. Kami boleh makan tubuh dan darah-Mu menyatu dalam kami. Terima kasih, kami percaya ada hidup di dalam kami, bahkan hidup yang kekal nanti Tuhan siapkan bagi kami. Puji Tuhan. Dalam nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Amin. Sebelum doa berkat, saya akan naikkan doa syafaat. Tuhan kiranya memberi penghiburan kepada 53 kru dari kapal selam yang tenggelam Tuhan di dekat Pulau Bali. Keluarga mereka yang berduka, kiranya penghiburan Tuhan sempat menolong mereka. Tuhan jangan berlarut-larut dalam kepedihan hati. Terima kasih, kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang peduli. Tuhan yang tolong. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan dimanapun juga berada, di luar pulau, luar kota, di luar negeri, anak-anak jemaat. Tuhan tolong. Yang studi di luar negeri, yang kerja di luar negeri, Tuhan tolong. Oh Yesus, secara keseluruhan hamba serahkan. Jadikan jemaat ini sehat, jadikan jemaat ini kuat, sembuh. Tuhan jamah yang kesehatannya menurun, Tuhan tolong. Kami juga berdoa untuk akibat dari corona ini itu banyak ekonomi jemaat juga yang terkena dampaknya. Tapi Tuhan Engkau punya cara memberkati kami dengan cara Tuhan sendiri. Kami tetap percaya pada Tuhan, bergantung sepenuh pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan mau mendengar doa kami. Sekarang izinkan hamba-Mu mengangkat tangan ke hadapan hadirat Tuhan. Izinkan pula hamba-Mu mengucapkan kata-kata berkat imam. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkan hati dan jiwa-Mu pada Tuhan, arahkan pikiran-Mu pada Tuhan, arahkan pandangan-Mu pada Tuhan, arahkan telinga-Mu pada Tuhan. Angkat hati dan jiwa-Mu, angkat wajah-Mu, angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera berlimpah-limpah. Dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya bersama saya katakan, amin. Kita akan berjumpa pada kebaktian online yang akan datang pada minggu depan.